Setelah tadi sudah dijelaskan mengenai perjanjian nominat, untuk selanjutnya yaitu perjanjian innominat atau perjanjian tidak bernama. Perjanjian innominat adalah perjanjian yang belum diatur di dalam KUH Perdata, tetapi timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian tidak bernama ini dimungkinkan karena buku 3 KUH Perdata mempunyai sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak, seperti diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang dikenal dengan asas Pacta Sunt Servanda. Mengenai perjanjian tidak bernama diatur dalam pasal 1319 KUH Perdata, yaitu yang berbunyi semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain. Yang termasuk dalam perjanjian innominat adalah leasing, beli sewa, franchise, perjanjian rahim, joint venture, perjanjian karya, keagunan, production sharing, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Falah akan menjelaskan tentang perjanjian innominat atau perjanjian tidak bernama. Kontrak innominat ini adalah kontrak-kontrak yang timbul dan berkembang di masyarakat secara praktik. Dalam hukum perdata, contoh dari kontrak ini seperti sewa-menyewa, pinjam pakai, jual beli, tukar menukar, persekutuan perdata, dan lain-lainnya. Timbulnya kontrak ini dikarenakan adanya asas kebebasan dalam berkontrak. Perjanjian innominat ini belum diatur di dalam KUH Perdata, tetapi tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Karena lahirnya perjanjian ini tidak bernama dimungkinkan karena buku ketiga dalam KUH Perdata mempunyai sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak, seperti yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang dikenal dengan asas Pacta Sunt Servanda. Masuk dalam jenis-jenis perjanjian nominat. Kontrak nominat diatur dalam buku 3 KUH Perdata yang dimulai dari bab 5 sampai bab 18. Jumlah pasal yang mengatur tentang kontrak nominat ini sebanyak 394 pasal. Dalam KUH Perdata ada 15 jenis kontrak nominat, yaitu yang pertama jual beli, kedua tukar menukar, ketiga sewa menyewa, keempat perjanjian melakukan pekerjaan, kelima perkumpulan, ketujuh hibah, ke-8 penitipan barang, 9 pinjam pakai, 10 pinjam meminjam, 11 bunga di tempat tetap ada bunga abadi, 12 perjanjian untung-untungan, ke-13 yaitu pemberian kuasa,
14 yaitu penanggungan, 15 yaitu perdamaian. Ya, itu mungkin semuanya dalam KUH Perdata ada 15 jenis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Syaful Hasmi, NIM 1218083. Saya akan menjelaskan tentang kontrak innominat dan jenis-jenisnya. Yang pertama, kontrak bagi hasil atau production sharing contract diberikan untuk mencari dan mengembangkan cadangan hidrokarbon di area tertentu sebelum berproduksi untuk beberapa tahun, tergantung pada syarat kontrak. Tergantung penemuan minyak dan gas dalam jumlah komersial dalam suatu periode tertentu. Kedua, kontrak karya adalah suatu kontrak yang dibuat antara pemerintah dan perusahaan asing semata-mata, atau merupakan patungan antara badan hukum domestik dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua pihak dan dinilai dari besar kecilnya investasi. Yang ketiga, kontrak joint venture adalah kerjasama antara pemodal asing dan nasional untuk membentuk perusahaan. Kedua pengesahan tersebut yang semata-mata didasarkan para kontraktual atau perjanjian. Yang keempat, kontrak konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Konsekuensinya timbul hak dan kewajiban di antara para pihak. Yang kelima, kontrak sewa beli adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu perjanjian nominat atau perjanjian bernama yang dalam bahasa Belanda atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian tersebut diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering ditemui di masyarakat. Secara garis besar, perjanjian yang diatur atau dikenal atau yang sering ditemui di masyarakat secara garis besar, perjanjian yang diatur atau dikenal di dalam KUHP Perdata atau KUHP Per adalah sebagai berikut: perjanjian jual beli tukar menukar, sewa menyewa, kerja persekutuan perdata, perkumpulan hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kekuasaan, menanggung utang, dan perdamaian. Dalam teori ilmu hukum, perjanjian di atas disebut dengan perjanjian nominat, sedangkan kontrak nominat atau perjanjian tidak bernama apabila perjanjian yang belum ada pengaturan secara khusus di dalam undang-undang karena tidak diatur dalam KUHP Perdata dan kitab undang-undang hukum datang KUHD. Lahirnya perjanjian itu dalamnya praktiknya adalah berdasarkan asas kebebasan kontrak, mengadakan perjanjian atau parties ekonomi.